Dokter khusus sperma lah. Apaan itu? Dokter khusus sperma. Datang berdarah-darah, kemudian ternyata membawa janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda dan keluarga muda, kita berjumpa kembali kali ini dengan saya, Dr. Rasto dan juga Vanda, ya, dalam acara Diagnosa, dialog ringan, obrolan santai, ya. Vanda, gimana? Kita hari ini kita diskusi ngobrol tentang apa ini? Masih tentang kesehatan reproduksi, Dok. Masih iya. tentang hamil. Masih tentang hamil. Masih. Ya, Karena ya. rencana saya juga masih tetap berlanjut nih, Dok. Rencana mau nikahnya. Ya. Jadi Oh, masih gitu, banyak pertanyaan lagi nih. Kemarin kan kita bahas tentang awal hamil Ya. pertama, bulan-bulan pertama gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih hamil-hamil pertengahan gitu. Kalau bahasa saya sebagai dokter kebidanan, saya mengatakan trimester 2. Trimester gitu, 2 pertengahan. atau hamil tengah ya, Hamil Dok, ya, benar. pertengahan, ya, Hamil pertengahan. Iya. Oke, sebenarnya sih saya juga udah banyak nih, Dok, pertanyaannya Ya. mengenai trimester 2. Tapi kemarin nih sempat ada pertanyaan yang ketinggalan, Dok. Apa itu? Tentang gimana sih cara menentukan jenis kelamin gitu. Kayak misalnya kan kalau mau cowok banyak makan daging, kalau mau cewek banyak makan sayur, katanya gitu. Nah, itu menentukannya gimana sih, Dok? Bagus, pertanyaannya bagus karena saya punya pasien tuh banyak yang keliru ya. Dia tuh datang ke saya sudah hamilnya sudah sebulan, dia baru datang kemudian dia cerita kalau wah saya tuh mau berdoa dokter supaya anak saya itu perempuan atau anak saya itu laki-laki. Nah ini kan doa yang lucu ini. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa kehamilan itu sebetulnya laki-laki atau perempuan sudah ditentukan sejak awal. Lah, Ya. tapi kan biasanya kalau orang pergi ke USG gitu kan baru dibilangin tuh kayak, oh ternyata bayinya laki-laki, Nah perempuan ini nih. yang miss kan di situ. Jadi kalau pasien atau ibu muda hamil ini kan biasanya tahunya itu oh ini hamil 3 bulan belum tahu Iya. jenis kelaminnya, Iya, gitu ya. iya. Setelah 4 bulan di USG tahu jenis kelaminnya. Disangkanya ya jenis kelamin itu 4 bulan Pada itu. saat itu. Iya, padahal kalau kita pingin anaknya laki-laki atau perempuan ya jauh sebelum hubungan suami istri gitu. Jadi ada rencana, ada program-programnya gitu, Dok? Iya, jadi hari ini hubungan suami istri direncanakan juga untuk mau laki-laki atau mau perempuan gitu. Jadi gini loh ceritanya ini kita agak sedikit ya, agak detail sedikit ya ini ya. Ini sahabat muda saya terpaksa harus cerita agak panjang nih ya. Yang pertama begini, ternyata ya perempuan itu menghasilkan telur sebulan cuma sekali ya. Dan telur itu dihasilkannya keluarnya itu namanya ovulasi. Ya bolehlah kalau bahasanya Vanda menetas lah gitu ya. Menetas itu ya 14 hari dari men yang akan datang. Berarti Ya. sebelum Ya, misal Vanda, misalkan aku nggak tahu Vanda mainnya kapan, aku nggak tahu. Tanggal Ya. 5. Tapi jangan yang itu Yaudah, agak sulit. tanggal, Yang tanggal 20 aja. 20. Nah, misal Vanda menstruasi tanggal 20 nih ya. Berarti Vanda ini mengeluarkan telurnya 20 kurangi 14. Tanggal berapa? tanggal 6. Telurnya Vanda tanggal 6 keluar. Ini kalau ingin anaknya Vanda itu laki-laki, maka deket-deket tanggal 6, kalau bisa tanggal 6 itu juga itu hubungan suami istri. Karena sperma itu kalau tadi perempuan itu menghasilkan 1 telur sebulan 1, laki-laki itu menghasilkan sperma itu banyak sekali. 20 juta per cc. Sedangkan laki-laki itu sekali mengeluarkan 3 cc. Jadi ini masyarakat laki-laki ini spermanya banyak sekali. Ini apalagi yang ketawanya paling keras itu spermanya paling banyak, tapi sayangnya dia nggak ngerti berapa juta, nggak ngerti. Ya, aku tahu itu. Jadi 1 cc 20 juta, padahal dia mengeluarkannya 3 cc. Ya, 3 cc itu berarti 60 juta. Wah, sperma itu yang 60 juta gitu. Wah, semua menyerbu telur 1 tadi. 1 doang. Nah, ceritanya spermanya ada yang lemah lembut, gerakannya kelak-kelok, ada yang lurus cepat gitu, bagus, ada yang ngebut itu. Ternyata yang sperma yang lurus cepat ngebut ini adalah sperma-sperma yang bibitnya itu laki-laki sebetulnya. Kalau jadi dia laki-laki. Nah,
sekarang saya tanya, kalau ini sekarang telur ada sperma 60 juta, ada yang ngebut, ada yang kelak-kelok, kira-kira yang sampai kalau ini kita taruh sekarang, yang sampai yang ngebut atau yang kelak-kelok? Yang ngebut. Yang ngebut. Jadi kira-kira hasilnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ah, pinter, laki-laki ya. Ternyata Vanda belum pernah hamil saja tahu ya. Kan diceritain. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau hari ini telur Vanda keluar, hari ini juga hubungan suami istri, maka kemungkinan besar laki-laki. Nah, sekarang satu lagi pelajaran ini ya. Ternyata sperma itu bisa bertahan di dalam tubuh perempuan itu bisa 2 kali 24 jam, 2 hari. Tapi sperma yang gayanya nggak karuan tadi, cepet, bukan yang cepet, yang keren tadi. Ternyata dia kan banyak tingkah itu. Ya, ternyata dia mati duluan. Ya, hati-hati loh, jangan banyak tingkah. Masyarakat yang banyak tingkah itu sering mati duluan. Karena kecelakaan. Jadi sperma yang geraknya aktif banyak itu mati duluan. Jadi belum 2 hari sudah mati. Jadi kalau Vanda telurnya keluar tanggal 6, kemudian hubungan suami istrinya tanggal 4, saya bertanya nih, kira-kira sperma yang gesit, yang banyak tingkah tadi, tanggal 6 masih banyak atau sudah banyak yang mati? Sudah mati. Sudah banyak mati. Jadi sisanya adalah sperma yang lenggak-lenggok. Jadi lenggak-lenggok itu juga baik, hemat energi. Yang ya. cewek. Akhirnya nggak mati-mati. Nah, tapi kalau dia ini yang lenggak-lenggok itu cenderung jadi perempuan. Jadi pertanyaan saya, kalau Vanda hubungan suami istrinya tanggal 4, telurnya keluar tanggal 6, jadinya laki atau perempuan? Perempuan. Ah, pinter sekali, kamu udah bisa jadi dokter. Sebentar aja udah bisa jadi dokter. Keren udah bisa hamil, Dok. Oh, kalau hamil jelas belum. Ya. Tapi masa cuma diterangkan hamil itu bisa. Bisa nggak diterangkan gini terus pulang hamil bisa. Kalau begitu bahaya. Bahaya. Iya. Baru diterangkan sudah hamil. Dok, saya sejak diterangkan kemarin termual-mual. Ini lebih parah dari mitos yang kolam renang ini. Lebih parah itu. Nah, jadi ini sudah paham. Jadi kalau mau anaknya laki-laki, hubungan seks sedekat mungkin dengan telur keluar. Kalau mau perempuan agak mundur sedikit lah, 2 hari sebelumnya. Nah, sekarang ternyata telur yang keluar hari ini tanggal 6, telur Vanda keluar tanggal 6, ternyata telur Vanda ini masih bisa hidup sampai 24 jam berikutnya. Jadi tanggal 6 telur Vanda keluar, tanggal 7 maka telur masih hidup, masih hidup. Nah, pertanyaan saya, kalau tanggal 7 hubungan seks itu kan spermanya masih fresh ini. Wow, semua datang 60 juta. Jadinya laki atau perempuan? Laki. Ah, pinter sekali ya, memang terbukti pinter Vanda ini ya. Jadi laki, kenapa? Yang menang pasti yang cepat. Sehingga kalau hubungan seks pas telur keluar atau sehari setelah telur keluar, kemungkinan anaknya laki-laki. Tapi kalau hubungan seks 2 hari sebelum telurnya keluar, kemungkinan anaknya perempuan. Wah, sudah lulus. Jadi udah bisa jadi dokter? Ah, sudah. Tadi ya dokter khusus sperma lah. Apaan itu? Dokter khusus sperma. Nah kan pelajarannya baru itu. Aduh. Jadi kalau nanti terus praktek itu terus, waduh ini khusus aja. Taunya itu doang. Konsultasi tentang pertemuan telur dan sperma karena pelajarannya baru itu. Nah itu jadi sahabat muda, pasangan-pasangan muda saya kira clear ya. Sehingga ini jangan protes. Kalau seandainya ada orang ya, mohon maaf ini, naudzubillah min dzalik, ada yang bukan pasangan suami istri atau pacaran, terus dia hitung-hitung nih. Wah, ini supaya tidak hamil hubungan seksnya seminggu sebelumnya, misalnya itu. Nanti kan tidak hamil itu. Itu belum tentu, ya belum tentu. Tadi saya bilang sperma itu bisa hidup 2 kali 24 jam. Itu yang normal, biasa. Tapi ya sahabat muda ya hati-hati. Ada sperma yang hidupnya itu bisa panjang, bisa sampai 7 hari bisa. Ini sperma yang begitu, ini adalah sperma yang sembunyi. Jadi saluran reproduksi perempuan ini ada namanya celah-celah, di salurannya ada celah-celah, kripta namanya, ya kripta celah-celah. Ternyata sperma yang masuk ke saluran tersembunyi di celah-celah, dia bisa tahan lama. Jadi hati-hati. Jadi sperma sakti itu, jadi wow dia bisa di sana sampai berhari-hari, sambil duduk-duduk sambil nunggu. Berarti kalau teman-temannya dia udah pada mati, dia baru keluar. Iya, karena dia tahan hidup di situ, karena sembunyi di dalam kripta. Dia bisa bukan duduk-duduk ngerokok di situ enggak ya. Tapi maksud saya
Ini yang dibayangkan terus kalau yang ketawanya telat ini modelnya membayangkan. Bayangin dulu. Baru ketawa. Ngapain tuh dia di Dan kripto yang tadi? dibayangkan saluran perempuan tadi yang dibayangkan. Jadi makanya ketawanya telat. Jadi hati-hati, ternyata ada sperma yang terjebak di dalam satu lorong dan akhirnya masih hidup. Padahal masuknya seminggu sebelum telur keluar, disangkanya nggak hamil. Begitu telur keluar, sperma masih sehat, wah langsung dia serbu. Luar biasa. Hasilnya laki atau perempuan? Ini Laki. Salah, ini nggak lulus lagi. Kok salah? Lah, kan sperma kan udah lama. Keluar. Kan Oh udah iya, lama. kan spermanya udah 7 hari. Pasti yang hidup, yang lemah lama. Oh kan dia tadi habis ngerokok kan? Iya. Habis ngopi-ngopi. Kemungkinan perempuan. Jadi Perempuan berarti. sahabat muda, jadi kalau Anda itu bergaya menghitung masa subur, kemudian Anda itu hubungannya jauh dari masa subur, ternyata hamil, dan hamil di luar nikah, di luar ini, ya kemungkinan sih perempuan ya, tetapi Anda juga kaget tuh, kenapa bisa hamil, tapi udah saya jelaskan, ada sperma yang nongkrong-nongkrong dulu ya. Janganlah, udah nikah aja dulu Ya, dong, makanya biar nggak pesannya deg-degan. itu, kan ada salam genre itu, untuk Trijerus, tidak kawin sebelum nikah, tidak kawin usia dini, dan tidak narkotika. Saya keren. Ya. Nah, itu. Apalagi pertanyaannya? Oke, Ya. masih banyak dong. Oh, iya, nah, banyak. tadi itu kan baru pertanyaan yang ketinggalan. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan bahas yang trimester 2. Itu Ya, tuh ya. kapan sih dok trimester 2 itu? Ya, jadi trimester 2 itu menghitungnya ya kita kan orang kalau trimester pertama 3 bulan pertama itu kan orang menghitung bisa sampai 12 minggu ya. Ya begitu masuk nanti 14, 15, 16 itu mulai berkembang janinnya sudah bergerak sampai hamil 5 bulan itu betul-betul perutnya udah kelihatan. Ini kita hitung sebagai trimester yang kedua. Nah, ini nanti sampai kehamilan itu ya kalau saya menghitung itu 28 minggu. 28 minggu itu batas bahwa di situ bayi itu beratnya sudah 1 kilo. Harus 1 kilo, beratnya sudah 1 kilo. 1000 gram lah, 1000 gram. Nah, inilah yang kemudian trimester 2 itu harus diperhatikan, kontrol sebulan sekali karena di situ mestinya loh berat badannya sudah mulai naik juga begitu. Ya. Jadi kalau udah masuk trimester 2, kontrolnya sebulan sekali. Sebulan sekali, ya. Dan berat badan ibunya harus naik. Ya, berat badan ibunya harus sudah mulai naik karena apa? Di trimester pertama sering tidak naik loh. Jadi jangan kaget kalau trimester pertama kan masih mual-mual, muntah-muntah, ngidam itu bahkan ya sulit lah naik. Makanya banyak yang nggak tahu, ya kan dok, kayak ternyata udah hamil, tahu-tahu udah 3 bulan lebih, karena kayak mungkin perubahan badannya juga kali ya dok. Iya, betul juga. Ada orang yang merasa badannya biasa aja ya. Nggak ada pertambahan apa, perutnya juga nggak paling kayak nambah gemuk dikit, ya kan. Disangkanya nggak hamil, gitu. Jadi tahu-tahu datang udah hamil 3 bulan lebih. Banyak isi yang gitu dan itu nggak benar. Ya. Nah, tadi kan dokter bilang harus naik berat badan. Mungkin ada kayak angka khusus nggak sih dok? Misalnya yang bagus itu naik 5 kilo atau berapa? Ada pedoman ya begini pedomannya. Memang pada trimester pertama naiknya masih dikit lah, relatif nggak signifikan lah. Tapi begitu trimester 2 itu kalau hamil 5 bulan ya, hamil 5 bulan ini bayinya saja itu beratnya harus sudah setengah kilo atau 500 gram bayinya. Jadi dokter akan periksa pakai USG, nanti diukur diameter kepala antara kepala bayi loh, bukan kepala ibu hamil. Nanti disangka kepala ibu hamil. Jadi di diameter kepala bayinya diukur, biasanya diameternya kurang lebih 5 cm pada saat hamil 5 bulan. Dan di situ beratnya juga sekitar 5 on. Ini harus ya, harus tercapai begitu. Harus. Ya. Nanti setelah kehamilan 28 minggu, itu biasanya diameter kepalanya ini sudah mencapai sekitar 7 cm, beratnya sudah 1 kilo. Nah, pada saat itulah setelah itu ibunya sudah naiknya lebih pesat lagi. 1 minggu naik biasanya naiknya setengah kilo. Berarti 1 bulan ibunya bisa naik sampai 2 kilo. Ya. 1 bulan. Ya totalnya sebelum hamil sampai setelah akhir hamil memang kenaikan bisa sampai 13 kilo. Ya. Tapi kan ada dok yang kayak misalnya badannya kecil nih kayak aku, tapi hamilnya tapi perutnya gede. Atau sampai ada juga yang waktu hamil perutnya gede, badannya juga ikutan gede tuh jadi gendut gitu. Ya, nah ya. itu mungkin ada kayak tips atau saran lebih baik yang normal-normal aja atau makan jangan terlalu banyak atau makan jangan kurang gitu dok. Secara umum orang hamil itu harus bertambah berat badannya, bertambah airnya. Karena orang hamil itu mengalami namanya hemodilusi. Jadi
air banget gitu ya. Jadi bahasa umumnya gimana ya? Berair ya. Banyak jadi air ya banyak air. di Jadi tubuhnya. makanya HB-nya juga turun. Artinya darahnya itu tidak kental tapi agak lebih encer sehingga HB-nya juga relatif turun. Ini karena ibu hamil itu lebih berair, lebih ginekoid, ya, perempuannya itu muncul betul, pantatnya bertambah, pantat ginekoid ya, pantat perempuan, payudaranya bertambah gitu ya, bertambah beratnya, sehingga ada orang yang tetap bentuknya bagus karena yang bertambah ya pantat, payudara, kemudian sama janinnya, tapi proporsionalnya masih bagus. Masih, iya. Orang yang begitu tuh ya nggak apa-apa, asalkan berat badannya naiknya sesuai dengan yang tadi saya cerita di depan ya. Sebulan 2 kilo. Kalau ada yang tubuhnya berubah total, ini juga harus hati-hati karena kalau nanti tubuhnya berubah total, ternyata bengkak kakinya, ternyata kemudian edem namanya bengkak ya, atau ada kelainan lain seperti misalkan kembar ya. Kembar ini juga sering beratnya agak lebih ya. Nah, kembar itu ada kembar beneran ya, anaknya 2 atau bahkan ada yang 3 juga. Tapi ada juga yang orang umum bilang kembar air. Kembar air itu kembar tetapi bukan kembar ya. Kembar air itu bayinya 1 tetapi air ketubannya banyak gitu. Oh, istilahnya kembar air. Orang umum bilang kembar air. Kalau saya sebagai dokter ya ini hidramnion. Hidramnion itu air ketubannya cukup banyak. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu diperhatikan. Itu makanya penting banget untuk konsultasi sebulan sekali ya, Dok, diperiksa, diperiksa berat ibunya, berat bayinya juga gitu ya, Dok ya. Betul. Nah, biasanya kalau udah masuk trimester 2 suka ada keluhan apa, Dok? Kalau pertama kan mungkin mual-mual. Ya ini termasuk bedanya ya. Kalau triwulan pertama kan mual-mual ya. Ada yang lihat suaminya aja mual, ada 2. Iya, ada yang katanya males deket-deket suami. Itu kan enggak tahu itu mengada-ada atau beneran enggak tahu. Kan ngidam, itu kan ngidam kan. Iya, ya. Ada juga yang apa ya, isu-isu lain yang suka dandan begitu ya. Ada yang disangkanya tuh anaknya laki-laki atau perempuan. Oh iya, ada juga yang kayak kan, gitu. Sering aneh-aneh lah, yang sering menjadi apa ini semacam isu lah, isu yang enggak benar. Sebetulnya secara medis sih enggak benar. Cuman kalau ngidam itu karena pengaruh dari hormon dari tubuh ya. Ada plasenta menghasilkan hormon, kemudian orang tidak nyaman. Tapi di trimester 2 ini sudah tidak muncul lagi itu. Jadi tidak lagi seperti gejala di trimester pertama. Trimester 2 ini gejalanya apa? Yang paling menonjol apa? Itu gerakan bayi. Ya. Gerakan nendang-nendang, bayinya udah terasa del itu udah terasa. Jadi kalau itu 4 bulan udah kerasa, Dok? Sudah terasa. Ya, kecuali kalau orangnya gemuk sekali, kulitnya tebel. Tapi kalau model-model seperti Vanda, mestinya 4 bulan sudah terasa. Ya, gerakan udah karena perutnya tidak terlalu tebel, tipis, kemudian terasa gerakan. Jadi kalau 4 bulan belum terasa gerakannya, nah ini harus tanya ke dokter, dicek pakai USG kelihatan. Ya. Tapi ada juga nggak sih yang mungkin kayak waktu dicek belum gerak babynya, tapi ya sebenarnya normal dan sehat aja gitu? Banyak yang waktu ibunya merasakan sepertinya belum gerak itu, tapi setelah dicek itu gerak. Nggak kerasa. Kalau pakai USG ya gerak. Jarang bayi itu diem gitu, jarang. Bayi itu pasti sebentar-bentar gerak gitu, kalau yang sehat begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang itu kan juga lagi viral yang soal itu loh, Dok, yang banyak anak-anak muda menggugurkan kandungannya. Ya, ini nah, bedanya keguguran sama menggugurkan itu apa, dan kalau menggugurkan dengan paksa itu atau dengan sengaja tuh bahaya nggak sih, Dok, buat nanti ke depannya? Ya. Ini pertanyaan bagus banget ya, karena begini ya, anak-anak muda sekarang kita prihatin ya, dia nggak ngerti risikonya sih. Padahal banyak banget yang mau hamil gitu kan. Iya, banyak orang yang pengen hamil, susah-susah, tapi sementara ada yang hamil digugurkan. Ya. Ini kalau Vanda tadi kan tanya, menggugurkan, digugurkan, keguguran, itu kan beda-beda ya. Ya. Sekarang begini ya, ada perempuan yang hamil, tidak dikehendaki. Unwanted pregnancy, yang sering sekarang isu juga banyak, ada yang menggugurkan sampai berkali-kali, luar biasa ini. Sebetulnya itu berbahaya, ya, sangat berbahaya, karena mulut rahim ya, itu kalau dipaksa dibuka ya, kalau digugurkan itu dipaksa dibuka ya, baik dengan obat maupun dengan alat ya. Maka 3 kali menggugurkan dengan pemaksaan itu sudah
kemungkinan itu untuk hamil keempatnya itu sudah sulit sekali gitu, untuk sehat. Karena apa? Ada istilah namanya inkompetensia cervix. Jadi mulut rahim itu kalau sering dipaksa, sering ternyata mulut rahim itu bisa mengalami kendor juga. Ya. Kalau kendor ini baru hamil 3 bulan, 4 bulan keluar sendiri, buka sendiri. Nah, makanya kalau kita keguguran 2 kali, itu sudah agak was-was. Jangan-jangan nanti yang ketiganya keguguran. Begitu keguguran 3 kali, itu namanya sudah recurrent abortion. Apa itu? Ya, recurrent abortion itu sudah terbiasa hamil, terbiasa keguguran. Jadi saya ralat ya, kalau keguguran 2 kali itu namanya recurrent abortion. Jadi keguguran yang berulang. Tapi kalau sudah 3 kali atau lebih, namanya habitual abortion. Jadi sudah seperti habit. Ya, kebiasaan. Jadi orang yang sudah keguguran 3 kali itu, waduh, sulit sekali untuk sukses hamil yang di keempatnya. Tapi kayak mungkin ada berapa persen kemungkinan gitu dok, dia bisa hamil dengan sehat? Kalau abortus sendiri kan angkanya cukup tinggi ya, 5-15%. Perempuan tuh abortus spontan ya. Cuman kalau sudah 3 kali abortus tuh peluang untuk hamil keempatnya sukses tuh sulit sekali memang. Kita ngitungnya persen tidak bisa menentukan ya, tetapi untuk bisa sukses 20% aja udah hebat ya. Kalau seandainya sudah 3 kali keguguran, makanya sahabat muda dan keluarga muda jangan main-main lah dengan menggugurkan, dengan keguguran ini harus betul-betul diperhatikan. Apalagi Anda belum punya anak ya, belum punya anak, Anda menggugurkan, kemudian masa depan Anda bagaimana ya? Semua laki-laki pada umumnya kalau nikah itu pengen punya anak, pada umumnya begitu. Ya. Inilah bahaya keguguran, menggugurkan ya. Dan kalau lebih bahaya serius lagi infeksi. Ada perempuan yang menggugurkan dengan sangat tidak higienis ya, jadi unsafe abortion. Dia menggugurkan dengan sangat tidak sehat, dengan alat yang tidak steril dan sebagainya. Saya jujur sebagai dokter kebidanan saya pernah ya menangis itu. Karena apa? Saya kedatangan perempuan SMA kelas 1 datang berdarah-darah, kemudian ternyata membawa tas, di dalam tas kresek itu isinya adalah janin. Isinya. Ya. Ngeri sekali. Ya. Dan perdarahan tidak bisa dihentikan dengan mudah. Saya mengatasi itu sampai transfusi 20 botol. Ya baru bisa menyelamatkan. Ternyata apa yang dia lakukan? Menggugurkan sendiri di kamar mandi dengan sikat gigi. Ya, dengan sikat gigi. Ini kan jelas merobek-robek ya. Dengan merobek-robek, dengan lukanya udah bisa dibayangkan seperti apa. Ya. Nah ini kan merusak. Saya enggak habis pikir apakah ini besok bisa hamil lagi atau tidak. Karena lukanya itu sudah sangat serius sekali. Nah, inilah yang mereka tidak mengerti bahayanya orang melakukan aborsi. Ya. Saya sedih itu hal-hal seperti itu. Nah, itulah Wanda, maka kita penting sekali untuk memberikan peringatan kepada sahabat remaja, sahabat muda, keluarga muda. Wah itu ngeri banget sih dok, kayak masih umur segitu datang bawa janin. Iya, waktu itu sih dia sudah dengan petugas kepolisian ya dia, karena memang dia ditangkap dari petugas kepolisian, kemudian akhirnya dibawa ke rumah sakit dan saya jaga di rumah sakit. Nah, itulah yang menurut saya sedih lah, karena mereka ini juga brutal, tidak tahu masa depannya tentang kesehatan rahimnya. Iyalah, udah jangan sampai lah, udah nikah dulu aja. Ya harus gitu, makanya ini penting sahabat muda, keluarga muda jangan main-main lah tentang abortus dan aborsi, ya. Banyak bahayanya. Pertanyaan terakhir nih dok, kalau di trimester 2 nih, itu masih boleh nggak sih dok berhubungan suami istri gitu? Ya kan kalau kita hamil aja kan kadang tukang ngelihatnya tuh takut ya, takut janin kita kenapa-kenapa, ngejaganya bener-bener dengan baik banget. Tapi entah kalau suaminya minta nggak dikasih, marah gimana dok? Kan serba salah gitu loh dok. Iya. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini ya, tetapi memang ini penting ya, ini penting sekali. Jadi ini begini ya, keluarga-keluarga muda, terutama yang baru hamil, ini jujur aja ya, aslinya sperma itu kalau sudah hamil nggak dibutuhkan lagi, aslinya. Ya. Jangan punya pendapat, oh ini harus tambah sperma lagi biar kuat itu. Wah, ini pendapat dari mana? Itu ayah wae. Ayah wae. Nah ini begini, sperma kalau masuk itu menghasilkan prostaglandin namanya.
prostaglandin itu zat yang ada di dalam sperma yang membuat kontraksi pada rahim gitu. Sehingga kalau habis hubungan seks itu kemudian istri itu mules itu biasa karena ada prostaglandin tadi. Nah, tetapi kalau ini berlebihan maka akan kontraksi ini bisa berlanjut akhirnya membuka jalan lahirnya, akhirnya lahir. Itu namanya partus prematurus atau lahir sebelum waktunya. Ya. Jadi bahaya hubungan seks itu memang bisa membuat lahir sebelum waktunya ya. Tetapi ini kalau trimester 2 ini relatif masih kuat. Nah, tidak mudah terganggu hanya karena hubungan seks itu. Sehingga dokter-dokter pada umumnya juga membolehkan ya, tidak ada masalah. Hubungan seks di trimester 2 ini tidak ada masalah. Hanya saya tadi menjelaskan bahwa ya tadi Vanda kan bilang, wah kalau nggak dikasih nanti suami jadi kecewa, gelo, nanti malah kemana-mana. Iya, gitu kan banyak kasus kayak gitu dok. Ya enggak mestilah gitu kan. Ini kan menyudutkan masyarakat laki-laki. Saya membelanya lah. Jadi kita tidak larang. Jadi boleh saja, dan karena keharmonisan juga penting, tetapi tadi saya ingin memberikan pengetahuan bahwa sebetulnya sih harus lebih hati-hati. Gitu aja. Ya. Jadi mungkin gerakannya jangan ekstrim kali ya dok? Ya udah tahu diri lah. Ya. Tahu diri. Oke, makasih dok udah menjawab pertanyaan saya yang banyak sekali hari ini. Dan nanti mungkin saya akan tanya lagi untuk selanjutnya nih dok. Ya, baik. Terima kasih Vanda sudah bincang-bincang, dan bagus loh pertanyaan Vanda itu mewakili orang yang masyarakat yang nggak tahu, yang awam itu. Tapi ternyata diam-diam Vanda cerdas, jadi ternyata tidak awam-awam amat lah ya. Baik sahabat muda dan keluarga muda, itu tadi bincang-bincang kami dengan Vanda tentang hamil pertengahan Vanda ya, dan juga atau trimester kedua. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di diagnosa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.